Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi manajemen mata kuliah perbankan syariah, dosen pengampu Dr. Hegar Harini SEMPD, kami ingin menjelaskan tentang identifikasi transaksi yang dilarang. Kami dari kelompok 8 ada beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Ferry Elvin Agustrianda, ada Lutfi Asmul Fauzi, Yolandita Ilona, dan Yulia Sawitri. Untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang identifikasi transaksi yang dilarang dalam keuangan syariah. Yang pertama yaitu haram zatnya, yaitu adalah suatu transaksi dilarang karena objek atau jasa yang ditransaksikan juga dilarang. Misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Dalam hal ini, transaksi jual beli minuman keras adalah haram, walaupun akad jual belinya sah. Dengan demikian, bila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan pembelian minuman keras kepada bank dengan menggunakan akad mudharabah, maka walaupun akadnya sah, tetapi transaksi ini haram, dikarenakan objek transaksinya itu haram. Yang kedua, ada haram selain zatnya. Yang kedua, haram selain zatnya, yaitu melanggar prinsip antaradin minkum. 1. Tadlis, yaitu penipuan. Kondisi ideal sebuah pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan. Allah dengan tegas melarang semua transaksi yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, seperti dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 152 yang artinya, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak akan mengikul beban kepada seseorang, melainkan sekedar kesanggupannya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fi Asmul Fauzi. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan slide kelima, yaitu macam-macam tadlis. Ada 4 tadlis, yaitu yang pertama tadlis dalam kuantitas, yang kedua tadlis dalam kualitas, yang ketiga yaitu tadlis dalam harga, yang keempat yaitu tadlis dalam waktu penyerahan. Selanjutnya slide 6, yaitu melanggar prinsip la tajlimuna wala tuzlamun. 1. Tagrir atau garar. Tagrir adalah melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan persiapan akibatnya, atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Dalam tadlis, yang terjadi adalah pihak A tidak mengetahui apa yang tidak diketahui pihak B. Know to one party, sedangkan tagrir baik pihak A atau pihak B sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan. Untersigned to both parties. Selanjutnya slide 7, yaitu macam-macam tagrir. Ada 4 tagrir. Yang pertama tagrir dalam kuantitas, yang kedua tagrir dalam kualitas, yang ketiga tagrir dalam harga, yang keempat tagrir dalam waktu penyerahan. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Yang kedua adalah iktikar atau rekayasa pasar dalam suplai. Iktikar terjadi bila seorang produsen atau penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi suplai agar produk yang dijualnya naik. Iktikar biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier, yakni menghambat produsen atau penjual lain masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal di pasar tersebut. Karena itu, biasanya orang menyamakan iktikar dengan monopoli dan penimbunan.
Ikhtikar terjadi bila syarat-syarat di bawah ini terpenuhi. Yang pertama, mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stok atau mengenakan entry barrier. Yang kedua, menjual dengan harga yang tinggi dibandingkan harga sebelumnya. Yang ketiga, mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan. Yang ketiga, buying najas atau rekayasa pasar dalam demand. Buying najas terjadi bila seorang produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Hal ini terjadi misalnya dalam bursa saham atau praktik goreng-menggoreng saham, bursa falas, dan lain-lain. Cara yang ditempuh bisa bermacam-macam, mulai dari menyebarkan isu, melakukan order pembelian, sampai benar-benar melakukan pembelian. Pancingan agar terciptanya sentimen pasar untuk ramai-ramai membeli saham atau mata uang tertentu. Bila harganya sudah naik sampai level yang diinginkan, maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali mata uang yang sudah dibeli, sehingga ia akan mendapatkan keuntungan besar. Yang keempat adalah riba. Dalam ilmu fikih dikenal ada 3 jenis riba, yaitu riba fadl. Riba fadl yang disebut juga riba buyu atau riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, mislan bimislin, kuantitasnya sawaan bisawain, dan waktu penyerahannya yadan biyadin. Pertukaran seperti ini mengandung garar atau ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain. Yang kedua, riba nasi'ah. Riba nasi'ah disebut juga riba duyun atau riba yang timbul akibat hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria al-gunmu bil gurmi atau untung muncul bersama resiko, dan kharaj di damana atau hasil usaha muncul bersama biaya. Transaksi seperti ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu. Nasi'ah adalah penangguhan, penyerahan, atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Yang ketiga adalah riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah utang yang dibayar melebihi pokok pinjaman karena si peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Riba jahiliyah dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah. Hulu qardin jara manfaatan fahuwa riba, atau setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba. Memberi pinjaman adalah transaksi kebaikan atau tabaru, sedangkan meminta kompensasi adalah transaksi bisnis atau tijarah. Jadi, transaksi yang semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi yang bermotif bisnis. Yang kelima, maisir. Maisir atau perjudian adalah menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban yang lain akibat permainan tersebut. Maisir ini disebut juga zero sum game. Artinya, dalam suatu permainan pasti ada pihak yang menang dan pihak yang kalah, atau salah satu pihak merasakan keuntungan dan pihak lain merasakan kerugian. Yang keenam adalah risiwah. Risiwah atau suap menyuap adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Suatu perbuatan bisa dikatakan risiwah jika kedua belah pihak dalam keadaan sukarela. Apabila hanya satu pihak yang rela dan pihak lain dalam keadaan terpaksa, perbuatan tersebut disebut pemerasan. Rasulullah pun telah memberi peringatan dengan tegas untuk menjauhi praktik risiwah. Dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Ahmad, yaitu Allah melaknat orang yang memberi suap, penerima suap, sekaligus broker suap yang menjadi penghubung antara keduanya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya yang C. Tidak sah atau lengkapnya akad. Tidak sah atau lengkapnya akad dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, rukun dan syarat tidak terpenuhi. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi atau necessary condition. Misalnya ada penjual dan pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli, maka jual beli tidak ada. Pada umumnya, rukun dalam muamalah iqtisadiyah atau muamalah dalam bidang ekonomi ada 3, yaitu pelaku, objek, dan ijab kabul. Yang kedua, terjadi ta'alluq. Ta'alluq terjadi bila kita dihadapkan pada 2 akad yang saling dikaitkan. Maka berlakunya akan 1, tergantung pada akad 2. Contohnya, A menjual barang X seharga Rp 120 juta secara cicilan kepada B, dengan syarat bahwa B harus kembali menjual barang tersebut kepada A secara tunai seharga 100 juta rupiah. Yang ketiga, ada terjadi 2-in-1. 2-in-1 adalah kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh 2 akad sekaligus sehingga menjadi ketidakpastian atau garam mengenai akad mana yang harus digunakan atau berlalu. Dalam terminologi fikih, kejadian ini disebut dengan syafqatin fi al-syafqah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah dalam penyebutan kata atau kalimat dalam presentasi kami. Terima kasih.